Oke, baik anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai momentum sudut ya, momentum sudut. Apakah momentum sudut itu? Nah, jadi kalau kalau di apa namanya seperti biasa kita bandingkan lagi kalau di rotasi itu ada namanya momentum sudut ya dengan menggunakan L. Nah, ini momentum sudut. Kalau di translasi ya, kalau di translasi kita mengenal adanya momentum ya, momentum saja ya. Momentum rumusnya adalah P sama dengan M dikalikan V. Massa dikalikan kecepatan ya, massa dikalikan kecepatan. Nah, kalau di rotasi kita ingat bahwa kalau massa itu nanti analoginya dengan I ya, momen inersia. Kecepatan translasi kalau di sudut ya, dan nanti ada namanya kecepatan sudut ya. Dan P ya, P ini momentumnya, momentum itu di rotasi ada namanya momentum sudut. Nah, sehingga rumusnya P sama dengan M kali V itu kalau di dalam rotasi jadinya rumusnya L sama dengan I kali W ya. Tuh, ini kan analog ya. Oh, analog ya, sama ya. Ya. Nah, sekarang apa itu momentum ya? Nah, kalau di transaksi kan kita mungkin masih ingat ya kalau misalnya ada sebuah truk ya, sekarang ini banyak fenomena apa namanya viral ya, anak yang ingin menghentikan sebuah truk gitu kan karena ingin terkenal, malah akhirnya jadi kecelakaan ya. Menghentikan sebuah truk itu luar biasa sekali ya, sangat sangat susah sekali. Kenapa? Karena truk ini dia mempunyai massa yang sangat besar, massanya ini besar gitu kan. Meskipun kecepatannya itu kecil, kalau massanya besar itu susah sekali dihentikan oleh si sopir untuk menginjak rem ya. Untuk mengerem itu susah sekali karena dibandingkan dengan massanya yang besar ini susah sekali diusahakan agar truk ini berhenti. Nah, besarnya M kali V ini yang disebut dengan momentum. Jadi dikatakan bahwa momentumnya itu besar, momentum truk itu besar. Momentum truk itu besar. Sehingga sopir susah menghentikan. Nah, di dalam rotasi juga ada yang disebut dengan momentum seperti itu ya. Momentum. Jadi kalau dibandingkan antara truk dengan motor, misalnya kalau motor mah di rem mudah ya, mudah berhenti. Kalian bayangkan lagi dengan kereta api. Kalau kereta api itu sangat susah untuk direm ya. Jadi kalau ngeremnya itu mungkin 1 kilometer baru dia berhenti gitu kan. Nggak bisa kereta api ngerem ya dalam jangka waktu yang cepat langsung berhenti, tidak, mungkin 1 kilometer baru berhenti. Truk juga sama, dia setelah ngerem itu dia ngerosot dulu lah gitu ya baru bisa berhenti gitu, sehingga si anak ini bisa tertabrak gitu karena tidak langsung bisa berhenti, dia ngerosot dulu gitu ya, bergerak dulu gitu. Nah, apalagi kereta api. Nah, di sudut pun juga gitu ya. Jadi kalau ada sebuah benda yang berputar, dia juga sama punya momentum. Momentumnya tergantung daripada apa? Tergantung daripada, kalau yang tadi tergantung daripada massa dan kecepatan. Makin besar kecepatannya juga makin susah ya. Di sini dia tergantung daripada apa namanya? Momen inersia atau momen kelembaman ya. Ya, ini juga dianggap sebagai seperti massa lagi lah gitu ya. Itu. Kan momen inersia itu kan rumusnya M kali R kuadrat ya. Jadi kalau massanya juga semakin besar, tentu saja I-nya semakin besar gitu.
Dan yang kedua, I itu tergantung daripada jarak. Tergantung daripada jarak. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau ada dua benda ya, nih dua benda. Bendanya seperti ini diputar gitu ya, diputar, dia berputar lah seperti ini, dan satu lagi bendanya tuh lebih jauh seperti ini ya, berputar dengan kecepatan sudut yang sama. Maka yang kedua ini lebih susah untuk di stop, lebih susah untuk di stop. Dia punya momentum yang lebih besar daripada yang atas gitu. Ini momentumnya lebih besar karena dia jaraknya lebih jauh. Jadi kalau dua-duanya bergerak dengan kecepatan sudut yang sama ya, kecepatan sudutnya sama, yang bawah ini lebih susah untuk di stop ya, karena dia momentum putarnya, momentum sudutnya lebih besar. Kenapa? Karena jari-jarinya lebih jauh. Kemudian kalau misalnya di sini bendanya juga lebih berat, ini lebih kecil, yang ini lebih susah juga untuk ditahan, untuk diberhentikan, karena dia masanya lebih besar ya. Nah, itu hubungannya nanti ke momen inersia. Yang ketiga, kalau misalnya kecepatan sudutnya lebih besar, ini kecepatan sudutnya kecil, maka ini juga momentum ini juga akan susah sekali untuk di stop juga sama. Jadi kalau yang ini uniknya ada 3 nih ya. Jadi tergantung daripada M ya, tergantung daripada M, tergantung daripada R, dan satu lagi tergantung daripada kecepatan sudut ya. Gitu. Ada M, ada R, dan kecepatan sudut gitu ya. Oke. Nah, kalau ini sih ini kan lagi ya, diingat lagi barangkali seperti itu. I itu sama dengan MR kuadrat ya. Sedangkan kalau W itu ya, kalian ingat lagi kalau V tadi kan itu adalah W dikalikan R ya. Nah, sehingga W itu adalah V per R. Nah, jadi kalau kita masukkan ke sini, I itu adalah MR kuadrat gitu ya, MR kuadrat, W-nya adalah V per R. Nah, R-nya bisa dicoret sehingga rumus jadi MRV gitu ya, di L itu sama dengan MRV gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua arah. Nah, arah ya. Untuk arah, momentum sudut ini dia punya arah. Kalau yang ini kan tentu saja momentumnya sama dengan arah geraknya ya, kalau translasi mah. Kalau truknya ke kanan ya berarti momentumnya juga ke kanan ya. Kalau F-nya ke kanan, ini gambarnya tadi lagi ngerem ini ya. Nah, kalau V-nya ke kanan ya, maka momentumnya juga ke kanan. Kalau yang ini, rotasi itu cuman ada dua arah. Arahnya itu searah jarum jam atau berlawanan arah. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam seperti ini berlawanan arah jarum jam, maka arah daripada momentum itu dia ke atas. Gitu ya. Kok bisa gitu ya? Nah, kalau berlawanan arah, momentumnya tuh ke atas. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Memang seperti itu. Jadi kalau ada sebuah benda yang berputar seperti ini, si benda itu tuh akan cenderung naik ke atas gitu. Luar biasa ya. Nah, kalian ingat baut ya, kalau kalian baut di rumah itu pasti ya, kalau sebuah baut itu tapi kalau ini mah ada buatan manusia, bukan secara alami ya. Baut itu kalau diputar seperti ini, dia bautnya tuh ngebuka, naik ya. Tapi kalau diputarnya ke sini, dia tuh nutup, akan turun ke bawah, nutup akan mengunci lah gitu. Nah, kalau ini kalau ke bawah dia akan, kalau mutarnya searah jarum jam dia akan nutup apa saja ya, ada baut, kemudian lampu ya. Lampu juga seperti itu, kalau kalian memasangkan lampu searah jarum jam, maka dia akan masuk ya. Nah, akan masuk ya. Kenapa bisa seperti ini? Memang alaminya seperti itu. Nah, untuk menjelaskan ini, kenapa kalau berlawanan arah itu naik ke atas, nah saya akan perlihatkan sebuah video ini dari YouTube ya. Nah, kita akan lihat demonstrasinya ya. Memang arahnya seperti itu ya.
Tadi ini saya ambil dari YouTube, kalian juga bisa download nanti ya. Oh maaf, ini harus ada internetnya. Ini saya kebetulan sedang posisinya di atas. Sebentar ya. Oke, kita saksikan sama-sama. Ya, jadi ini roda ya, roda sepeda. Kemudian diputar, ya, diputar dulu menggunakan itu ya, mesin. Diputar dulu sekencang-kencangnya dulu. Ya, kita akan melihat apa namanya arah daripada momentum sudut ya. Kalian lihat itu arahnya kalau dilihat dari sini nih searah jarum jam ya, searah jarum jam. Nah, kalau seperti ini jadinya berlawanan arah jarum jam. Nah, kalian lihat ternyata roda tersebut tidak jatuh ya, meskipun dipegang cuman satu saja. Dipegang cuman satu saja. Nah, kalau kita perhatikan, oke, oh, gimana tadi? Oh, sudah. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan putarannya berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Nah, ketika berlawanan arah jarum jam seperti ini, maka momentumnya itu dia keluar dari roda tersebut, keluar. Karena keluar inilah sehingga si posisi roda tersebut dia mempunyai kemampuan untuk menyeimbangkan diri gitu ya. Nah, gitu. Seandainya di sini tidak ada momentum, mungkin ini jatuh ke bawah nih. Dia jatuh, tapi karena ternyata ketika diputar ternyata ada semacam kekuatan yang membuat si ini tuh tidak jatuh ya, yang satu lagi ya. Jadi ini ada arah ke atas juga sih, ada arah ke atas juga, dan arah ke atas ini apa namanya disebabkan oleh adanya momentum yang keluar dari sini gitu ya. Gitu. Seandainya tidak ada momentumnya ya itu tidak akan seperti itu, dia akan jatuh. Tuh lihat ya. Tuh ya, kalian lihat, jadi tangan profesor memperlihatkan arahnya yang keluar dari apa namanya keluar dari roda ya. Ketika rodanya arahnya kemana, putarannya berlawanan arah jarum jam. Oke, seperti itu ya. Oke, itu ya. Nah, itu secara naturalnya seperti itu ya. Alamiah memang seperti itulah gitu ya. Kenapa ketika berputar berlawanan arah jarum jam kok momentumnya ke atas? Memang seperti itu gitu ya. Ya, jadi kita melihat keadaan seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Ini kita lewat saja dulu. Nah, formulasi hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Ternyata di dalam momentum juga kita mengenal adanya kekekalan momentum. Apa sih maksud daripada kekekalan momentum itu? Nah, jika torsinya ini jadi jika dalam suatu putaran tidak terdapat torsi ya, tidak terdapat gaya luar, maka akan menyebabkan momentum sudut itu konstan. Jadi maksudnya adalah jika suatu benda gitu ya, suatu benda berputar ya, sedang berputar nih, keadaan sedang berputar dan tidak ada gaya luar, jadi tidak ada gaya luar ya, tidak ada gaya luar. Gimana jadi tidak ada gaya yang mempengaruhi ini. Dia dalam keadaan berputar, sedang dalam keadaan berputar dan tidak ada gaya luar yang mempengaruhi ini, maka dia akan terus berputar. Contohnya apa ya? Contohnya barangkali adalah planet bumi ya. Ini matahari, ini bumi. Nah, ini bumi nih. Bumi itu kan sedang berputar. Putarnya kemana? Putarnya ke sini kalau nggak salah.
berlawanan arah jarum jam juga. Nah, bumi ini berputar. Selama bumi ini tidak ada yang mengganggu, ya, tidak ada yang mengganggu bumi, maka bumi itu akan terus saja berputar gitu. Selama tidak ada yang mengganggu, bumi itu akan berputar terus. Gitu. Itu ya, seperti itu. Hukum kekekalan berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja, momentum sudut sistem adalah kekal. Jadi dia akan muter terus. Nah, di sini dicontohkan misalnya ini ada seorang penari ya. Penari apa ini? Ice skating ya. Ice skating. Nah, sedang berputar. Putarnya misalnya putarnya ke mana nih? Berlawanan arah jarum jam ya. Nah, berputar. Maka dia mempunyai suatu nilai L, momentum sudutnya misalnya L. Kemudian dia mengganti posisi, yang tadinya tuh merentangkan tangannya, sekarang dia menelungkupkan tangannya. Ya. Apakah momentum sudutnya berubah? Tidak. Momentum sudutnya tetap, yaitu sebesar L. Kenapa? Karena di sini tidak ada gaya. Saya gambarnya. Karena tidak ada gaya luar, ya, tidak ada gaya luar. Sugan misalnya dari belakang itu dijongklokkan gitu kan, tidak ada gitu ya, tidak ada orang luar yang memutarkan lagi atau menyetop ya, gitu. Dan karena ini kenapa ice skating? Karena ini kan es ya, es itu licin. Jadi sampai si lantainya pun tidak membuat si penari ini stop gitu ya, berhenti, tidak. Jadi di sini dia tanpa hambatan, bawahnya tanpa hambatan, di tengah apalagi tanpa hambatan ya, cuman ada udara. Jadi L-nya itu akan tetap dari posisi pertama ke posisi kedua. Nah, sehingga L1 sama dengan L2 ya. Rumus daripada L itu adalah I kali W ya. L2 juga I kali W. Buat apa belajar ini? Nah, buat apa belajar ini? Kalian perhatikan ya, apa yang terjadi ketika yang tadinya direntangkan kemudian ditelungkupkan. Ketika direntangkan, ya, kalian lihat misalnya ini adalah di sini adalah poros nih ya, maaf nih ya, dipotong. Ini poros. Di sini kan ada partikel-partikel nih, partikel-partikel benda ya. Kalau kalian lihat partikel benda itu dia akan mempunyai jarak yang jauh ya. Di sini jaraknya adalah R ya, R. Sedangkan ketika ditelungkupkan seperti ini ya, maka partikel-partikelnya itu tidak jauh, jadi pendek. Maka yang paling jauhnya tuh yang paling R-nya R kecil. Sehingga di L2 di sini, di L2 di sini ya. Tadi kan I itu adalah MR kuadrat nih, MR. Ini MR1 lah ya gitu ya. Nah, dan karena orangnya sama ya pasti M-nya juga sama ya. Cuman sekarang mah R-nya jadi R2. Nah, kalau M-nya sama ya bisa dicoret ya. Nah, bisa dicoret. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah ketika R2 ini lebih kecil ya, R2-nya lebih kecil, ini lebih kecil ya. Ini lebih besar. Misalnya ini 10 ya, 10 kuadrat P1 gitu ya. R-nya sekarang lebih kecil, misalnya 1 gitu ya. Kuadrat. Ini kan jadi 100 ya. Yang ini jadi W2. Kalian bisa lihat besar mana W1 dan W2. W2 ini adalah 100 kalinya W1. Jadi artinya W2 itu nanti akan lebih besar daripada W1. Jauh lebih besar. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Dan ini apa? Kecepatan sudut. Artinya ketika yang tadinya dilentangkan ya tangannya, kemudian ditutup. Nah, ketika ditutup ini kalian lihat nih. Nih putaran anginnya. Di sini cuma 3 ya. Ketika ditutup jadi banyak. Tuh, jadi banyak ya. Nah, mohon maaf ini gambarnya menjelaskan nih. Maaf ya, ini kurang sopan.
Di sini roknya nutup, di sini roknya terbuka. Artinya di sini dia semakin kencang gitu ya. Jadi ketika ditutup seperti ini, maka putarannya semakin besar. Nah, gitu. Inilah yang salah satu contoh ya, contoh yang membuktikan bahwa momentum sudut adalah tetap. Tidak mungkin ya ketika ditutup tangannya momentumnya jadi tambah besar. Ketika ditutup kecepatannya membesar, kenapa? Momentumnya tambah besar, Pak, gitu ya. Tambah besar dari mana ya? Kalau tambah besar berarti harus ada yang mendorong ya, harus ada yang memutarkan gitu kan, harus ada kekuatan apa yang memutarkan dia. Tapi kan tidak ada yang memutarkan gitu kan. Dia juga tidak berusaha memutarkan diri, tapi tiba-tiba jadi semakin kencang aja gitu. Kalian bisa coba ya gerakan seperti ini, kalian akan rasakan momentumnya, kecepatannya akan semakin besar. Baik, kita lihat contoh soal ya. Contoh soalnya ada di mana nih ya? Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, seorang pemain ice skating memiliki momen inersia 8 kg meter persegi ya. Momen inersia itu tadi I ya. Jadi I-nya tuh pertama 8 kg meter persegi ya. Saat kedua tangannya terentang ya. Ini saat terentang. Saat terentang I-nya segini atau I1 lah ya. I1. Nah, kemudian dan 2 kg meter persegi ketika tangannya merapat. I2 itu adalah 2 kg meter persegi ya. Ini kayak huruf T ya. Maaf. Kemudian ini jadi ini ketika merapat ya, tangannya dirapatkan. Putaran pemain saat tangannya terentang adalah ini 3 putaran per detik. Jadi ketika terentang itu 3 putaran per detik ya. Besar kelajuan putaran saat tangannya merapat adalah, saya kan W2-nya berapa. Nah, gitu ya. Maka jawabannya adalah L1 sama dengan L2 ya. I1W sama dengan I1, I2W2 ya. I1-nya tadi 8, W1-nya 3, I2-nya 2, W2-nya belum kita ketahui ya. 8 kali 3, 24. Sehingga W2-nya adalah 24 per 2 atau sama dengan 12 putaran per sekon. Jadi kita lihat ya, untuk W1 tadinya 3 putaran, setelah dirapatkan putarannya menjadi 12 putaran ya. Nah, gitu anak-anakku sekalian ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kalian kerjakan tugasnya ya. Terima kasih.